Kali ini kita akan bahas cara praktis dan aman untuk mengisi daya baterai LiFePoi 4 dengan kapasitas 6 Ah menggunakan modul TP5000. Ini adalah modul TP5000 yang sudah saya solder LED-nya. Jika masih baru, LED 3 pin ini masih belum terpasang. LED yang disertakan biasanya memiliki 3 kaki dengan 2 warna yaitu merah dan hijau. Indikator merah untuk mengisi dan hijau untuk penuh. Jika terbalik menyolder kaki sampingnya, indikatornya hanya akan tertukar, misalnya penuh menjadi merah dan mengisi menjadi hijau. Kita bisa mengetesnya dulu sebelum menyolder. Merah untuk indikator charging dan hijau untuk indikator full atau standby. Pastikan pin LED hijau adalah yang dekat dengan lubang input positif. Pada modul ini terdapat 4 pin. Yang pertama adalah pin input positif. Inputnya berkisar antara 5 volt sampai 9 volt DC. Kemudian ini adalah negatif input. Dan ini adalah negatif baterai. Kedua pin ini saling terhubung. Ini adalah pin untuk baterai positif. Karena pin-pinnya ini sangat berdekatan, maka kita pastikan pin positif dan negatif tidak short. Kita akan pastikan tidak ada yang short. Baterai positif dan baterai negatif atau input negatif tidak short, artinya ini aman. Kemudian negatif input dan baterai negatif terhubung, ini adalah normal. Lalu input negatif dan input positif tidak terhubung, artinya juga aman. Oke, setelah dipastikan aman, sekarang kita hubungkan dengan power supply. Hubungkan positif power supply ke input positif modul. Merah adalah positif dan hitam adalah negatif. Dan negatif power supply ke input negatif modul. Kita akan coba berapa tegangan input yang diperlukan untuk mengecas baterai ini dan berapa arus pengisiannya. Kita atur pada tegangan 5 volt dan modul langsung nyala standby dengan indikator LED warna hijau. Sedangkan kabel negatif belum terpasang pada baterai karena kita akan hubungkan dengan ampermeter. Kita akan ukur arus yang mengalir pada baterai ini. Ampermeter dihubungkan antara kabel negatif modul TP5000
dan negatif baterai. Saya menggunakan ampermeter analog ini karena lebih mudah digunakan dan lebih presisi. Kalian lihat terbaca 1 ampere, padahal pada power supply terbaca 1,8 ampere. Itu artinya modul ini hanya membatasi arus 1 ampere. Saya coba menaikkan tegangan input ke 6 volt. Sudah 6 volt dan arus pengecasannya stabil pada 1 ampere. Tujuan utama TP5000 adalah melindungi baterai. Oleh karena itu, modul ini dikunci pada mode constant current. Sudah 7 volt dan harusnya masih stabil pada 1 ampere. Meskipun TP5000 sanggup menerima input hingga 9 volt, namun menaikkan tegangan input terlalu tinggi justru memiliki efek samping, yaitu panas berlebih pada modul. Jadi semakin jauh jarak antara tegangan input 7 volt dan tegangan baterai 3,3 volt hingga 3,6 volt, maka semakin besar kerja induktor dan IC-nya, sehingga meningkatkan suhu modul menjadi panas. Saran saya adalah tetaplah pada input 5 volt sampai 6 volt. Ini adalah tegangan ideal untuk TP5000 agar modul tidak terlalu panas. Saya akan mengukur tegangan baterainya. Tegangan baterai saat ini terbaca 3,3 volt dan arus masih 1 ampere. Kita biarkan pengecasannya hingga arusnya turun dan indikatornya berubah menjadi hijau. Oke, sudah saya biarkan hingga beberapa jam dan arusnya sudah turun jauh. Begitu tegangan baterai mendekati titik penuh, arus mulai menurun secara perlahan hingga menyentuh angka mendekati 0. Kita biarkan hingga penuh dan indikatornya berubah menjadi hijau. Oke, indikatornya sudah berubah menjadi hijau, artinya baterai ini telah penuh dan arusnya sudah turun menjadi 0. Setelah kita melepas modul TP5000 dan mendiamkan baterai selama 30 menit hingga beberapa jam, tegangan akan turun pada kisaran 3,5 volt sampai 3,4 volt.